Halo, perkenalkan nama saya Mutiara Istaudia. Saya di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan perkembangan remaja pada tingkat sekolah. Nah, tuh teman-teman bisa melihat poin nomor yang berisi bahasan. Jadi, sembari saya menjelaskan, teman-teman dapat mengkliknya dan akan muncul tulisan. Oke, mari kita mulai. Nah, pada poin pertama, masa peralihan sekolah. Masa peralihan sekolah ini biasa terjadi pada tingkat SD ke SMP, yaitu kelas 1 SMP atau kelas 7. Di sini anak akan menemukan dunia baru yang jelas berbeda dengan masanya ketika di SD. Beberapa anak ada yang tidak terbiasa dengan perubahan besar dan bahkan berpengaruh pada akademiknya. Pada masa adaptasi ini juga, anak-anak akan mengalami fase pubertas, yaitu pada laki-laki dan juga pada perempuan. Mereka akan mulai menyadari perubahan pada tubuhnya. Lalu yang kedua yaitu bersosialisasi. Anak akan mulai menjalani pertemanan secara luas dengan teman dan menikmati masa seru bermain dengan teman. Nah, yang ketiga yaitu tertantang dengan hal baru. Di masa itu, anak akan melihat hal baru dan merasa tertantang untuk mencobanya. Entah itu pada bidang akademik ataupun non-akademik, seperti eskul, ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya yaitu poin kedua, SMA, Sekolah Menengah Atas. Poin pertama yaitu mencari jati diri. Nah, biasanya pada tahap ini, remaja cenderung bertanya tentang siapa sebenarnya dirinya, dan apa yang ingin dia lakukan, dan mulai menganalisis apa sebenarnya minat dan bakatnya. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan. Pada masa itu juga perlu dikembangkan keterampilannya. Hal ini bagus jika sekolah mendukung dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga, kurikulum harus disesuaikan karena pada masa ini anak-anak juga cenderung mendapatkan mudah stres dan sebagainya karena tugas yang banyak. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi guru agar siswa dapat belajar dengan baik dan menyenangkan. Hal ini juga menurut penelitian di Amerika, angka putus sekolah pada masa SMA cenderung meningkat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, masalah ekonomi. Yang kedua, karena tidak minat ataupun tidak suka. Lalu yang ketiga yaitu faktor pribadi seperti kehamilan. Nah, berikut adalah strategi untuk menangani angka putus sekolah dan anak agar lebih berkembang. Pada poin 3 yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kegiatan non-akademik yang fokusnya untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama, ya tentu saja untuk mengembangkan minat dan bakat kita. Lalu yang kedua, kita dapat belajar hal-hal baru. Ketiga, yaitu dapat mengurangi stres. Hal ini sesuai dengan studi kasus dan penelitian bahwa anak yang mengikuti ekstrakurikuler cenderung tingkat stresnya lebih rendah. Nah, selanjutnya pada poin kelima yaitu service learning. Service learning itu semacam untuk mengajarkan anak agar mau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Entah itu mengikuti kegiatan volunteering, bekerja di rumah sakit, dan lainnya. Namun kegiatan ini perlu didukung dan difasilitasi oleh sekolah. Manfaatnya dari service learning yaitu dapat melatih empati dan juga sosialisasi kepada masyarakat.